Ada seorang anak remaja yang bernamanya Aldi. Ia siswa kelas 2 di sebuah SMA negeri di Surabaya. Sehari-hari, Aldi tampak seperti remaja biasa, bercanda dengan teman-teman, rajin datang ke sekolah, dan tidak pernah membuat masalah besar. Namun, semua berubah saat ia mulai merasa jenuh dengan kehidupan yang itu-itu saja. Setiap pagi ia berangkat sekolah dengan rutinitas yang sama. Sarapan seadanya, naik motor bersama temannya, lalu masuk kelas dan duduk di bangku baris ketiga dari depan. Pelajaran demi pelajaran ia jalani, tetapi pikirannya sering melayang. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah semua ini akan berujung pada sesuatu yang besar, atau hanya menjadi bagian dari kehidupan yang datar. Aldi berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh pabrik, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Keluarganya bukan tipe yang sering menghabiskan waktu bersama. Mereka jarang makan malam bareng, jarang bercerita soal perasaan, dan bahkan ulang tahun pun hanya sekadar ucapan tanpa perayaan. Semua terasa biasa saja. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar membuat Aldi merasa hidup. Dalam kebosanannya itu, Aldi mulai tertarik dengan kelompok siswa lain yang dikenal berbeda. Mereka sering nongkrong sampai larut malam, suka naik motor keliling kota, dan sesekali terlibat dalam aksi yang membuat mereka merasa keren. Bagi Aldi, itu terdengar seperti petualangan yang menyegarkan. Ia merasa mungkin inilah jawabannya. Keluar dari kejenuhan, merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar duduk manis di ruang kelas. Aldi mulai mendekat ke mereka secara perlahan. Ia tak langsung ikut dalam semua aktivitas, tapi mulai sering nongkrong di pinggir lapangan, mengobrol ringan, hingga akhirnya diajak ikut dalam pertemuan malam. Awalnya hanya kumpul biasa, bercanda, minum kopi, dan mendengarkan musik dari speaker kecil. Namun, ada satu hal yang membuat Aldi merasa diterima. Mereka tidak menghakimi. Di tengah obrolan itu, Aldi merasa lebih dikenali dibandingkan saat di rumah atau di sekolah. Mereka mendengarkannya bercerita, menertawakan leluconnya, bahkan mengajaknya terlibat dalam rencana kecil untuk membuat malam lebih berwarna. Aldi tahu itu bukan ide baik, tetapi rasa diterima dan diakui membuatnya ragu untuk menolak. Salah satu dari mereka berkata, cuma coret-coret tembok kosong, Al. Biar ada jejak, bukan buat nyakitin siapapun. Aldi terdiam sejenak. Ia sadar bahwa tindakan itu bisa berdampak, tetapi pikirannya yang sudah jenuh membuatnya goyah. Ia merasa butuh meluapkan sesuatu, meski belum tahu apa. Maka malam itu, untuk pertama kalinya, Aldi ikut melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berdiri di depan dinding kosong, memegang cat semprot dan membuat tanda yang hanya dimengerti oleh kelompok kecil mereka. Ketika cat itu menempel di tembok, ada perasaan lega sekaligus bersalah. Ia merasa lebih hidup, namun di saat yang sama, hatinya bergetar pelan. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan. Ia tahu, satu langkah ini bisa mengarah ke langkah berikutnya. Dan semua itu mungkin tidak akan mudah dibalikan. Namun dalam benaknya saat itu, Aldi hanya berpikir satu hal, setidaknya malam ini berbeda. Setidaknya untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu. Dan disitulah semuanya dimulai. Sejak malam itu, Aldi semakin sering berkumpul dengan kelompok barunya. Awalnya hanya sekadar nongkrong dan bercanda, tetapi pelan-pelan aktivitas mereka mulai bergeser ke arah yang lebih berisiko. Mereka mulai masuk ke area-area yang seharusnya tidak dimasuki. Mencoret fasilitas umum, bahkan beberapa kali membunyikan knalpot keras-keras hanya untuk menarik perhatian. Aldi tahu semua itu tidak benar, tetapi ia merasa tidak punya keberanian untuk berkata tidak. Ia takut kehilangan tempat yang memberinya rasa diterima. Di sekolah, ia tetap seperti biasa, masuk pagi, ikut pelajaran, dan tertawa bersama teman sekelas. Namun, hanya dia yang tahu bahwa malam harinya, ia menjalani kehidupan yang berbeda. Sebuah kehidupan yang mulai menuntutnya untuk melakukan lebih dari sekadar ikut-ikutan. Suatu malam, salah satu temannya Denny mengajak mereka ke sebuah kompleks ruko yang sedang sepi. Katanya, hanya untuk lihat-lihat dan santai aja. Aldi sempat ragu, tetapi ketika semua ikut, ia pun mengangguk. Mereka berangkat naik motor dengan suara knalpot yang meraung di sepanjang jalan. Di lokasi, mereka mulai mengobrol sambil duduk-duduk di tangga.
Tapi suasana berubah saat ada yang mengusulkan tantangan. Salah satunya menyuruh Aldi membuat tanda di pintu ruko yang sedang tutup. Aldi sempat menolak halus, namun dorongan dari teman-temannya terlalu kuat. "Ayolah, cuma sekali ini. Biar ada bukti kamu bagian dari kita," kata salah satu dari mereka sambil menyodorkan spidol permanen. Dengan tangan gemetar, Aldi mendekat. Ia belum sempat menggambar apapun. Tiba-tiba lampu sorot menyala dari kejauhan. Mereka panik. Suara sirine patroli malam terdengar pelan namun mendekat. Seketika semua berhamburan. Aldi pun ikut lari, namun karena gugup, ia terpeleset dan jatuh di sisi bangunan. Ia berusaha berdiri, tapi motornya tertinggal jauh di tempat kejadian. Keesokan harinya, sekolah ramai. Di grup WhatsApp kelas, tersebar rekaman dari CCTV salah satu ruko yang memperlihatkan aksi sekelompok remaja semalam. Wajah Aldi memang tidak terlalu jelas, tetapi motor yang tertinggal sempat direkam. Warna, plat nomor, dan stiker kecil di bodinya jadi petunjuk yang tidak bisa disangkal. Guru BK memanggil Aldi secara pribadi. Tidak ada suara tinggi, tidak ada amarah berlebihan. Hanya tatapan kecewa dan satu pertanyaan pelan. "Kenapa, Aldi?" Ia hanya bisa terdiam. Untuk pertama kalinya, Aldi tidak tahu harus menjawab apa. Semuanya bercampur. Malu, takut, dan penyesalan yang perlahan merambat masuk ke hati. Dan sejak hari itu Aldi sadar apa yang ia anggap pelarian justru sedang membawanya ke jurang yang lebih dalam. Hari-hari setelah kejadian itu terasa sangat berat bagi Aldi. Ia mulai merasa kehilangan arah. Teman-teman yang dulu mengajaknya beraksi perlahan menjauh. Tidak ada satupun yang datang untuk membantu atau sekadar bertanya kabar. Bahkan, beberapa dari mereka mulai menyalahkan Aldi karena motornya yang tertinggal membuat mereka nyaris ikut ketahuan. Di sekolah, Aldi tetap datang. Namun, sorot mata guru dan teman-temannya terasa berbeda. Tidak ada yang menghakimi secara langsung, tetapi Aldi bisa merasakan kekecewaan dari cara orang-orang memperlakukannya. Beberapa guru mencoba mendekatinya dengan tenang. Salah satunya adalah Pak Dani, guru seni yang selama ini dikenal sabar dan terbuka terhadap murid-muridnya. Suatu hari setelah kelas usai, Pak Dani duduk bersama Aldi di ruang guru. "Aldi, kamu masih muda. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi kamu harus mau belajar dari situ. Kamu tidak sendirian." Kalimat itu menampar Aldi pelan-pelan. Selama ini, ia mencari penerimaan dengan cara yang salah. Ia mencoba membuktikan bahwa dirinya berani, bahwa ia bisa diandalkan oleh teman-temannya. Tapi ternyata saat ia terjatuh, hanya orang-orang yang benar-benar peduli yang tetap tinggal. Aldi mulai berubah. Ia tidak lagi ikut nongkrong malam hari. Ia mulai datang ke sekolah lebih pagi dan mendekatkan diri pada kegiatan-kegiatan positif. Ia juga mulai aktif di kegiatan ekstrakurikuler, khususnya fotografi, hobi yang sempat ia lupakan. Lewat kamera, Aldi mulai belajar menangkap momen-momen kecil yang dulu ia abaikan. Senyum ibunya, matahari pagi saat berangkat sekolah, atau tawa teman-teman sekelas saat bercanda. Ia juga secara perlahan memperbaiki hubungannya dengan guru dan teman. Ia meminta maaf secara pribadi pada guru BK dan beberapa temannya yang sempat terlibat masalah gara-gara video CCTV itu. Meskipun tidak mudah, Aldi tahu bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan adalah bentuk tanggung jawab atas masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Aldi menulis artikel pendek untuk majalah sekolah. Judulnya, "Ketika Pelarian Mengajarkan Pulang." Di dalamnya, ia tidak menyebutkan nama atau tempat. Ia hanya menuliskan perasaan seorang remaja yang mencari jati diri dan hampir kehilangan arah karena salah memilih lingkungan. Artikel itu dibaca banyak siswa. Bahkan, ada beberapa adik kelas yang datang padanya dan bilang, "Kak, tulisan kakak nyentuh banget. Saya juga pernah merasa seperti itu." Aldi tersenyum. Ia tahu masa lalunya tidak bisa dihapus, tapi ia juga tahu bahwa perubahan selalu mungkin terjadi selama seseorang mau menghadapinya dengan jujur. Pesan moral. Terkadang, kenakalan remaja bukan karena niat jahat, tetapi karena rasa ingin diterima dan diakui. Namun, penerimaan sejati tidak datang dari melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Justru, keberanian untuk berubah dan bertanggung jawab adalah bukti kedewasaan yang sesungguhnya. Ini gamki manusia yang merasa sendiri. Jangan takut untuk mencari bantuan. Akan selalu ada orang yang peduli, selama kamu mau membuka diri.